Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dengan saya Cipta Hening. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna. Dan kemuliaan dari Allah, kesempurnaan dari Allah yang dikaruniakan kepada manusia bukan berarti akan menjadi sempurna terus, akan menjadi mulia terus apabila manusia itu tidak berusaha untuk menjaga kesempurnaannya dan menjaga kemuliaannya. Dengan demikian, setiap manusia itu mampu mencapai kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Begitu juga manusia itu mampu menggapai atau mencapai kesempurnaan di dunia maupun di akhirat. Yang disebut sempurna itu apa? Wajahnya, ya, bentuk fisiknya, diberikan akal, diberikan hati, diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai bentuk daripada kesempurnaan manusia. Manusia diberikan akal, diberikan hati, diberikan perasaan sebagai pembeda dari makhluk yang lainnya. Hewan tidak diberi akal, tidak juga diberi hati, dan hewan serta makhluk yang lainnya itu diberikan insting, tapi mereka tidak diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya manusia itu tetap sempurna keadaannya dan tidak jatuh, kesempurnaannya tidak berkurang, sehingga manusia itu kadarnya sama seperti hewan, bahkan seperti iblis sekalipun. Maka marilah kita menjaga akal kita, menjaga hati kita, menjaga rasa kita, menjaga penerimaan kita, dan menjaga akhlak kita dengan tetap baik, dengan tetap berkesadaran, yaitu selalu menghadapkan pikiran kita, selalu mengingat, selalu mentafakuri segala sesuatu ini adalah terjadi dan ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyempurnakan akal kita apabila kita menyadari bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungi, apa yang kita tafakuri, itu ujung-ujungnya tersambung dengan Allah. Ujung-ujungnya kita mengagumi, mengagungkan Allah di dalam segala ciptaannya, di dalam segala sesuatu yang kita pikirkan. Hati kita akan bisa menjaga, hati kita akan menjadi alat untuk menjaga kesempurnaan kita apabila di dalam hati kita selalu ada Allah, selalu menyadari bahwa semua gerak kita, semua sifat yang ada di dalam diri kita, semua nama yang ada di dalam diri kita, semua huruf yang ada di dalam diri kita, dan yang ada di luar diri kita, semuanya adalah milik Allah dan dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menjaga agar akal kita, pikiran kita itu tetap di dalam kesempurnaan, hati kita tetap di dalam kesempurnaan, cita rasa kita agar tetap di dalam kesempurnaan, tidak berkurang, bahkan jatuh terperosok ke dalam sifat-sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita, yang muncul karena diri kita berpikiran, dan yang ada di dalam hati kita itu tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka marilah kita menjaga kesempurnaan ini dengan selalu menghubungkan segala sesuatu yang kita pikirkan adalah terhubung dengan Allah. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu ada karena Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan apa yang kita rasakan di dalam hati kita, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi atas izin daripada Allah, dan itu terjadi kepada diri kita. Itu adalah kondisi yang terbaik dari Allah. Maka kita harus selalu berusaha untuk belajar menerima setiap keadaan itu dengan kadar yang sama. Begitu juga dengan kemuliaan. Kenapa manusia disebut makhluk yang paling mulia? Lalu apa yang membuat manusia itu mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Dibandingkan dengan malaikat, iblis, hewan, tumbuhan, angin, air, dan lain sebagainya. Ternyata di dalam diri manusia itu disertakan sifat hewaniah, sifat iblis, sifat tumbuhan, sifat semua alam ini. Sifat angin, sifat air, sifat api, serta disertakan di dalamnya adalah sifat malaikat, sifat para nabi dan para wali, juga sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Ini yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Hewan hanya diberi Allah sifat hewaniah. Dan di dalam diri manusia itu ada sifat hewaniah. Siapakah manusia yang bersifat hewaniah? Adalah mereka yang di dalam hidupnya menuruti hawa nafsunya, tanpa menggunakan akal pikirnya dan tanpa menggunakan hatinya. Di dalam hidupnya dia selalu menuruti nafsu-nafsunya. Lalu Allah menciptakan iblis. Di dalam diri iblis hanya ada sifat iblis. Dan itu sangat berbeda dengan manusia. Karena di dalam manusia itu pun ada sifat iblis. Apa itu sifat iblis? Iri, sombong, manusia yang mudah dendam, selalu menyulut permusuhan, selalu membawa keresahan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kemana-mana bawa korek api untuk membakar apapun yang dia lihat, apapun yang dia temui, dan apapun yang dia hadapi di dalam setiap keadaan. Begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. Dari awal malaikat diciptakan lalu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan tugas masing-masing. Ada yang menjaga rambut manusia, ada yang menjaga detak jantung manusia, ada yang menjaga keseimbangan alam, ada yang membagikan rezeki dan lain sebagainya. Dan itu selalu patuh dan tunduk serta taat kepada Allah, tidak ingkar sedikit pun. Di dalam diri manusia Allah sertakan juga sifat malaikat, sehingga manusia itu mempunyai sifat taat. Meskipun kadar taatnya manusia itu bermacam-macam, tergantung kedalaman spiritual, kedalaman kesadaran daripada manusia itu sendiri. Ada yang taat karena uang, ada yang taat karena materi, ada yang taat karena ikhlas, ada yang taat karena berbalas budi, ada yang taat benar-benar karena cinta, dan lain sebagainya. Apapun namanya, itu semuanya menimbulkan ketaatan, dan ketaatan inilah sifat murni daripada para malaikat. Manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ketaatannya itu karena cinta, maka manusia tersebut
telah tergolong ke dalam manusia yang berjiwa, yang bersifatkan malaikat. Begitu juga Allah menciptakan nabi dan rasul dengan sifat tablignya, sidiknya, fatonahnya, amanahnya, dengan amanah yang begitu besar untuk menjadi pendidik, untuk menjadi pembimbing, untuk memberi penerangan bagi semua saja, termasuk semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya manusia. Apabila seseorang telah mampu menjadikan pendidik bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya, apabila manusia telah menjadi contoh dengan perilakunya, dengan perbuatannya, dengan akhlaknya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, dan dia selalu mengabdi, memberikan pengabdian yang terbaik bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya, tanpa menaruh hati, tanpa menaruh niat sedikit pun untuk dihormati, untuk dihargai, dan untuk dibalas. Sesungguhnya orang tersebut telah nyata di dalam dirinya sifat-sifat kenabian dan sifat-sifat kerasulan. Dan yang paling utama sebagai salah satu tanda bentuk kemuliaan dari manusia, dari makhluk yang lainnya adalah karena di dalam diri manusia disertakan sifat Tuhan. Sifat mendengarnya, sifat berkata-katanya, sifat ilmunya, sifat adanya, sifat berkehendaknya. Disertakan juga dengan asma Tuhan di situ. Namanya bersumber daripada Allah. Apabila dia meninggal, nama itu pun kekal bersama ruhnya, sehingga anak cucunya mampu berkirim doa, mampu berkirim Al-Fatihah, mampu berkirim kebajikan-kebajikan yang dihadiahkan kepada orang tua atau leluhurnya. Dan perbuatan manusia selalu berada di dalam qada dan qadarnya Allah, kodrat dan irodatnya Allah, yang pada hakikatnya perbuatan manusia adalah bersumber daripada Allah. Namun kadangkala hati manusia itu dalam keadaan kotor, masih ada ego, masih ada nafsu, masih ada keakuan, sehingga kadar perbuatan Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu terkotori oleh manusianya itu sendiri, terkotori oleh hatinya, terkotori oleh pikirannya, terkotori oleh ego dan keakuannya, sehingga perbuatan manusia itu tidak ikhlas lagi, perbuatan manusia itu tidak ridho lagi, tidak lembut lagi, tidak tulus lagi, tidak murni sebagai perbuatan Allah yang mampu didohirkan ke dalam diri manusia, yang mampu didohirkan oleh manusia, tetapi sudah dikotori sehingga menjadi kepentingan-kepentingan, menjadi politik-politik, menjadi sesuatu yang syarat dengan muatan-muatan ego, nafsu, dan keakuan. Untuk itu, marilah kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk sabar, belajar untuk melihat sesuatu itu segalanya adalah Allah yang meliputi diri kita. Kita digerakkan, kita dibangunkan, kita diberi rasa ngantuk, diberi rasa sehat, diberi perasaan susah, diberi perasaan gembira. Semuanya itu supaya kita benar-benar menyaksikan Allah di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan cita rasa yang ada di dalam diri kita. Suka, duka, bahagia, itu adalah sebuah cita rasa yang bersumber daripada Tuhan, daripada Allah, sehingga kita mampu berpikir, mampu memilah dan memilih
di mana seharusnya kita bermukim dan di mana seharusnya kita bermakom atau duduk di dalam keadaan rasa tersebut. Maka untuk menjaga kesempurnaan rasa kita, marilah kita belajar untuk menjaga, menyikapi segala sesuatu itu dengan kadar yang sama. Baik buruk diterima baik oleh orang, dicaci maki oleh orang, difitnah orang, disanjung orang. Marilah kita belajar untuk menerima keadaan itu dengan kadar yang sama, sehingga cita rasa kita di dalam hati kita ini tidak tercampuri oleh goresan hati kita, oleh ketersinggungan kita, oleh ketidakterimaan kita, oleh rasa diinjak-injak dan diremehkan oleh orang lain, supaya kita selalu berada di dalam ketenangan, di dalam kebahagiaan, di dalam kenyamanan, sehingga kita mampu berbagi ketenangan dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitar kita. Nanti selanjutnya, apa yang menghalangi dan mengotori kesempurnaan kita? Apa yang membuat diri kita itu berkutat? Balik lagi pada kondisi di mana diri kita selalu naik turun di dalam kehidupan kita. Kadang murah rezeki, kadang sulit rezeki, kadang tenang, kadang gelisah. Kenapa kita tidak selalu merasakan di dalam kondisi di mana diri kita selalu berlimpah dengan rezeki? Baik itu materi, baik itu uang, dan segala bentuk rezeki yang lainnya. Begitu juga, kenapa tidak bisa mempertahankan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan di dalam hati? Untuk video selanjutnya, kita bahas tentang hal itu. Cukup sekian, semoga manfaat. Marilah kita selalu berusaha untuk berpikir dan menggunakan akal pikiran kita untuk selalu berpikir yang positif. Karena dengan selalu berpikir yang positif, disitulah pertanda masih ada kehidupan bagi kita. Kalau masih ada kehidupan bagi kita, maka masih banyak rezeki-rezeki yang akan datang kepada diri kita, kebahagiaan-kebahagiaan yang akan datang kepada diri kita. Dan itu semuanya berangkat dari pikiran yang positif. Selalu berpikir yang positif dengan hati yang belajar untuk selalu menerima segala keadaan dengan kadar yang sama. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.